GG Channel. Ketukar Pak. Oh, saya saja. Ayo, tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GG Channel. Nah, hari ini saya sekarang lagi ada di Jalan Tayeb Muhammad Gobel di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana. Nah, di sini seperti yang Anda lihat ada kedai untuk masyarakat yang mau refreshing ke sini dan mau beraktivitas di sini. Tetapi ada hal yang paling menarik yang kalian ingin tahu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Oke, nah sekarang kita akan langsung ke dalam dan tanya-tanya ke pemiliknya. Siapakah dia? Let's go. Halo GG Channel. Nah sekarang kita sudah ada di Warkop Kampung Pancasila. Kopinya sedap, diskusinya mantap. Oke, jadi kita akan langsung tanya kira-kira hal yang paling menarik di kedai ini apa. Ayo kita langsung tanya saja ke orangnya. Let's go. Nah GG Channel, sekarang kita lihat sudah itu Pak Wawan yang punya atau yang mengurusi tempat ini. Beliau ini yang mengurusi semua dari hal positif. Semua yang ada di sini dia ngurusi dengan teman-temannya. Oke, kita akan langsung tanya. Yuk. Halo Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, boleh tanya-tanya sedikit, mengganggu aktivitasnya sore hari ini. Perkenalkan Pak. Nama saya Muhammad Rustam Dien, Ketua Karang Taruna Ilomata Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Nah, tadi kan saya sudah melihat Pak Wan melakukan kegiatan ini. Kira-kira ini apa ini Pak yang dilakukan? Ini adalah satu program yakni dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang bersumber dari dana APBN yang dikerjasamakan dengan KB Karang Taruna. Biasanya program ini dilaksanakan oleh KWT, Kelompok Wanita Tani. Tapi alhamdulillah tahun ini kita dari Karang Taruna Ilomata itu mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan program pekarangan pangan lestari atau yang lebih dikenal kalau dulu nama kegiatan ini KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari, tapi kali ini sudah diganti menjadi P2L, Pekarangan Pangan Lestari, dalam artian memanfaatkan pekarangan rumah tangga. Jadi walaupun di rumah kita masih tetap berinovasi ya Pak? Jadi ini memang kan saat ini kita masih diperhadapkan dengan wabah ataupun salah satu penyakit yang sangat mendunia. Sehingganya pemerintah memintakan kita untuk tetap di rumah saja. Nah, untuk mengisi kekosongan ataupun kejenuhan kita di rumah, maka alhamdulillah kita dari Karang Taruna itu beserta ibu-ibu di seputaran ini kita melaksanakan bercocok tanam. Dalam hal ini kita akan melaksanakan penanaman segala macam jenis sayuran dan rempah-rempah yang biasa kita gunakan sehari-hari di dapur kita. Oke. Nah, jadi Pak Wawan, ini jenis sayur apa ini yang ditanam ini Pak? Kalau saat ini kita sementara melakukan penanaman sayur kangkung karena kebiasaan orang Gorontalo ya. Biasanya ya apapun makanannya sayurnya pasti kangkung. Nah, tapi selain kangkung ini kita juga akan melakukan penanaman kacang panjang, kemudian ada ketimun, ada juga buah semangka sama buah melon. Selain itu sementara ini di rumah bibit sudah kita sementara semai, yakni ada rica, tomat, terus ada terong. Jadi selain itu ada juga tanaman hidroponik yang sudah kita budidayakan, ada salada, sawi, dan mungkin tanaman hidroponik lainnya. Nah ini Pak Wawan, nanti setelah ini kita bisa ditunjukkan untuk apa itu hidroponik itu Pak, agar penonton yang menonton ini
bisa tahu dan bisa melakukannya juga di rumah. Oke, bisa. Nanti kita jalan-jalan ke. Oke, yuk kita langsung ke sana. Nah, oke GG Channel, seperti Anda lihat sekarang di depan Anda atau di depan saya ini ada semacam stainless ini ya. Kira-kira ini apa ini Pak? Ya, ini modul ataupun tempat penyemaian benih ataupun tempat untuk media tanam yang kita gunakan untuk menanam tanaman hidroponik. Jadi biasanya kan kalau di halaman itu kadang orang memiliki keterbatasan lahan, sehingganya kita upayakan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita laksanakan di rumah maupun tempat yang tidak memiliki halaman yang luas. Biasa kan kalau di perkotaan itu tanahnya memang sudah terbatas, apalagi yang di perumahan. Makanya kita bisa manfaatkan alat-alat seperti ini, kayak baja ringan bisa kita buat, dan ini bahan dasarnya hanya talang air. Bisa juga dibuat dari pipa air. Jadi bisa kita gunakan media yang tersedia di. Dan ini aliran air ini mengalir terus ini Pak? Ini atau? kayak kalau ini kayak kita buat ini akuarium. Jadi tetap pakai mesin pompa air di dalam. Jadi ini, tapi ini satu yang agak sulit ini airnya. Airnya tidak sembarang, tetap diukur pH-nya. Terkadang ya kayak ini saya saja tidak bisa menggunakan air pump yang ada di saya, tetap pakai yang RO. Ini mungkin yang agak beda, tapi hasilnya bisa memuaskan ketika kita rawat dia seperti merawat diri kita sendiri. Ini jenisnya ini apa ini Pak? Ini jenis tanaman? salada. Oh, salada. Salada. Ini kayak orang bilang ini kayak bitsai atau apalah yang bisa dikonsumsi. Paling banyak diminati oleh orang juga. Sekarang lagi ngetren kegiatan hidroponik di. Dan ini juga bisa diperlebar lagi kan Pak kalau mempunyai lahan. Saya kebetulan ini adalah karena ini contohnya sebagai percontohan, maka kita buat dulu dalam skala kecil. Insya Allah kita akan berbesar. Kalau teman yang di depan itu mungkin ada yang lebih besar di kompleks ini. Cuma untuk saat ini kita membuat percontohan dulu. Mantap. Jadi untuk GG Channel ya, kalian di rumah jadi tidak ada alasan lagi, atau kalian mau berinovasi seperti apa ya boleh-boleh saja, atau juga bisa seperti ini ya silakan dibuat. Ini hanya ya ini hanya talang air, dan ya seperti yang Anda lihat hanya simpel, jadi boleh kalian buat juga di rumah. Dan ini adalah salah satu solusi bahwa, dan ini juga program ya Pak ya? Iya, ini adalah merupakan program dari Dinas Pangan ya. Dinas Pangan yang dikerjasamakan dengan Karang Taruna. Kebetulan Karang Taruna kami itu punya moto untuk bidang pertanian. Selama ini kadang orang bilang anak petani itu selalu tersisihkan. Tapi saya sampaikan kepada anak-anak saya bilang jangan malu dibilang anak petani, karena bagi kami itu kekinian itu adalah bertani. Oke, mantap. Nah, Pak Wawan, mau tanya terakhir Pak, sebelum kita tutup atau akhir video ini. Selain ini profesi Bapak? Kebetulan saya adalah salah satu honorer di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dari tahun 2009. Tapi selain sebagai ketua sebagai honorer, saya juga sebagai ketua Karang Taruna dan aktif di beberapa organisasi. Dan paling saya suka itu yang berubah alam menjadi bermanfaat bagi orang lain. Ya, contoh kecil ada kedai pembangun itu yang tadi mungkin Bapak sampai langsung lihat itu dari tempat sampah disulap menjadi sebuah kedai tempat nongkrong anak muda. Mantap. Jadi ini adalah kreativitas karya, kemudian dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya Pak ya? Iya. Nah, Bukan saya, karena manusia yang paling baik adalah dia yang bermanfaat buat orang banyak.
Mantap, itulah kata-kata atau kalimat yang cukup menyentuh kita semua dan juga bisa menambah manfaat ke kita juga. Oke, jika kalian mungkin kalau ada yang ingin bertanya-tanya Pak, Ya. Kira-kira ada nomor HP? Ya, bisa menghubungi saya di nomor 0812 41456 678. Dan untuk media sosialnya Pak? Facebook itu Wawan Muhammad Rustamdian, tetap nama lengkap saya. Kami tidak menggunakan apa-apa. Terus ada juga satu Facebook bisa dikunjungi, ya ini Kedai Rumpin, rumah Grup Bintang. Ya, rumah dan Yayasan Sadar Gorontalo. Kebetulan saya juga ketua yayasan. Mantap. Nah, jadi nanti kalau kalian tanya-tanya langsung saja ke beliau. Sudah ada nomor HP-nya juga, ada media sosialnya juga. Nanti saya akan tampilkan di sini dan mungkin juga pasti akan ada di deskripsi. Nanti kalian cek saja, oke? Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton dan semoga ini bisa mengedukasi kalian. Jangan lupa di-like, di-subscribe, and di-share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang dan channel ini ada untuk kalian semua. Dadah.